Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Luciana Novita WS, peserta Latsar Angkatan 93 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar aneka. Apa itu aneka? Mari kita simak bersama. Nilai-nilai dasar seorang PNS terdiri dari 5 nilai yang biasa dikenal dengan aneka. Terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai dasar yang pertama adalah akuntabilitas. Materi pokok yang akan kita bahas bersama adalah yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Dan yang ketiga, PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Definisi dari akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban pada otoritas yang lebih tinggi. Yang kedua, akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas stakeholder, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Yang kedua, akuntabilitas organisasi, hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas individu, hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Yang kelima, akuntabilitas personal, nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Berikut adalah perilaku atau sikap dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Pembahasan yang selanjutnya adalah menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nilai dasar yang kedua adalah nasionalisme. Definisi nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip nasionalisme meliputi hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan,
hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sebagai jati diri bangsa yang agamis, sehingga dapat menghasilkan manusia yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk, dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari seperti jujur, integritas, hormat kepada orang lain, hormat kepada aturan, mempunyai etika, tidak korupsi, sabar, jiwa besar, dan berprasangka baik. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai jati diri bangsa yang menghormati hak asasi manusia, sehingga menghasilkan insan yang berperilaku adil dan menghormati hak asasi orang lain, dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari seperti toleran, tidak zalim, sopan santun, dan saling tolong-menolong. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, sebagai jati diri bangsa yang cinta tanah air, sehingga menghasilkan insan yang siap sedia membela negara, membela kehormatan bangsa, dan menjaga kesatuan dan persatuan yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari seperti rukun, damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sebagai jati diri bangsa yang demokratis, sehingga menghasilkan insan yang tidak mau menangnya sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak berbuat yang merugikan orang lain, yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari seperti mau mendengar pendapat orang lain, siap menang, sportif, selalu sesuai aturan main, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai jati diri bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan, sehingga menghasilkan insan yang tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, bergotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari seperti tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung dan berinvestasi. Nilai dasar yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. 15. Nilai dasar etika publik menurut Undang-Undang ASN Pasal 4. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Selanjutnya yang kesembilan adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepentingan
berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nilai dasar yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah janji yang direalisasikan dalam bentuk tindakan untuk memenuhi standar nilai, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu layanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Komitmen mutu berkaitan dengan 4 hal pokok. Yang pertama, efektivitas. Sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Yang kedua, efisiensi. Jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Yang ketiga, inovasi. Cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Yang keempat adalah mutu. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Komitmen mutu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Inovasi, kerjasama, kontrol, pasti, kualitas, responsif, dapat dipercaya, efektif dan efisien, nyaman, dan aman. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu menghasilkan sebuah perubahan. Orientasi pada peraturan menjadi orientasi pada publik. Cara kerja ABS, rutinitas, dan asal-asalan menjadi orientasi pada mutu, bekerja secara baik dan benar. Sikap pasif berubah menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Cara kerja individualis dan egosentris berubah menjadi cara kerja tim atau kolektif. Nilai dasar yang kelima adalah anti korupsi. Korupsi berarti penggelapan yang merugikan negara. Korupsi dapat berarti pencurian secara melawan hukum dan mengambil sebagian atau seluruh barang atau hak orang lain dengan tujuan memiliki atau memperoleh keuntungan. Korupsi juga berarti penggelapan yang berupa pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku dan disalahgunakan kewenangan atau kepercayaannya. Berikut adalah penyebab-penyebab anti korupsi. Penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti-korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan. Keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Jenis-jenis korupsi yang marak beredar adalah 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap-menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Untuk menekan angka korupsi, diperlukan identifikasi dan penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi yang terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab,
kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Demikian pembahasan kita tentang nilai-nilai dasar aneka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.